Itu sebenarnya jembatan ini seharusnya nggak layak dibangun di sini. Kayak ada yang narik Pak, motor saya nggak kuat gas. Padahal saya tahu tuh gigi satu tuh Pak. Begitu saya lewat pos jaga, saya tancap gas, malah rantai saya putus. Berusia lebih dari 100 tahun, Jembatan Panus yang berada di kota Depok, Jawa Barat, menyimpan banyak cerita misterius di balik keberadaannya. Seiring umurnya yang telah melebihi 1 abad, Jembatan Panus kerap mengalirkan cerita di luar nalar terkait makhluk tak kasat mata. Sebelum dibangunnya jembatan baru di tahun 1990, Jembatan Panus menjadi satu-satunya akses yang menghubungkan wilayah Depok dan Bogor. Didirikan tahun 1917, jembatan sepanjang 100 meter dan lebar 5 meter ini dibangun oleh seorang insinyur yang bernama Andre Lawrence. Julukan Jembatan Panus diberikan berdasarkan nama Stefanus Lender, yang adalah seorang warga yang tinggal di samping jembatan tersebut. Lalu oleh warga setempat, jembatan ini kerap disebut dengan Jembatan Panus yang melekat hingga sekarang. Tim Susurauh pun ingin menguak cerita jembatan bersejarah yang konon katanya memiliki banyak cerita misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, tim dari Susu Rau. Kali ini saya dan tim berada di lokasi Depok, tepatnya di jembatan peninggalan zaman Belanda, yaitu Jembatan Panus. Konon cerita, jembatan ini berdiri pada tahun 1917 yang didirikan oleh Andre Lawrence. Menurut cerita warga atau masyarakat yang ada di sini, jembatan ini termasuk banyak misteri yang terjadi di jalan ini. Terkadang warga yang sering diganggu ketika lewat, dan katanya banyak sosok yang sering lewat di sekitar sini. Ada yang bilang perempuan ataupun sejenis yang lainnya lah. Kali ini saya dan tim mau menguak cerita tersebut di daerah ini. Jangan kemana-mana, saksikan penelusuran kami di Susurau. Jadi menurut Mbah Yai ini, ketika kita sampai sini, aura apa yang dirasain, Mbak? Sudah ada penyambutan ya dari makhluk-makhluk astral yang di sini. Itu kita sudah menyambut tadi kita di jalan, waktu mau ke arah ke sini ya, itu sudah ada suatu kode lah ya dari makhluk-makhluk astral sini, karena mereka juga merasa tidak mau sebenarnya diceritakan ke diekspos ke publik gitu ya, sebenarnya seperti itu permintaan dia ya. Tapi coba kita dengan meditasi, dengan kita komunikasi dengan makhluk-makhluk astral yang di sini gitu ya. Coba kita akan coba supaya tidak mengganggu kita dan perjalanan kita mengungkap misteri ini selesai dengan tidak ada halangan suatu apapun gitu ya. Ya kita minta ya. Cuma emang ada kekuatan gaib yang luar biasa di sini ya. Itu ya. Jadinya bukan hanya
perempuan aja di sini, juga ada laki-laki banyak di sini ya. Sebenarnya baik sekali. Oh, jadi bukan hanya cuma perempuan yang Perempuan menggunakan aja, tempat sebenarnya ini, banyak, tapi memang iya. banyak ya Mbak ya. Ya kalau lihat dari sepanjang jembatan ini sih kemungkinan panjang dari jembatan ini tuh sekitar 100 meter. Dan memang kalau lihat dari kekuatan masih kokoh. Ya. Sedangkan ini udah Kalau zaman Belanda itu kan sebenarnya kan tidak ada besinya ya. Jadi hanya bata ditumpuk-tumpuk gitu ya. Tapi kenapa ada kekuatan? Setelah kita pernah menceritakan bahwa Belanda ini bukan hanya membangun aja jembatan, bendungan juga hebat ya orang Belanda. Tapi ada tapinya, pasti ada korban-korban ya yang ditumbalkan oleh Swak Belanda gitu, sebenarnya seperti itu. Nah, menurut cerita dari masyarakat tersebut nih Mbak, di sini tuh ada pancuran mata air yang memang pada saat kemarau pun tidak pernah kering. Dan itu dijadikan, pernah diceritakan pula ada semacam kayak orang pesugihan atau di situ. Nanti kita akan ke sana lah ke tempatnya, karena ke tempatnya ada di bawah. Nanti kita akan ke bawah. Banyak konon cerita di sini dari zaman dulunya tempat itu mata air tersebut dari musim kemarau pun dia nggak pernah kering. Itu akan muncul Mbak. Tapi justru energi lebih dahsyatnya katanya di sana. Iya. Sebenarnya di ini tuh nggak terlalu Energi nggak terlalu nggak terlalu lah gitu ya. Sebenarnya energi itu terletak di sebelah sana. Ya barangkali saya juga belum tahu ya keadaannya, apakah itu di mata air tadi. Saya belum ini, nanti baru kita adakan ritual atau kita komunikasi dengan goib yang di sini, baru kita bisa menyatakan kebenarannya gitu. Jadi di sini gini Mas, saya pengen mengungkap kebenaran sebenar-benarnya, bahwa jangan sampai orang itu nanti mitos ke depannya jembatan ini wah gitu ya. Kerlato. Ya betul. Gitu kan. Jadi saya pengen seperti itu. Jadi dari dulu saya pengen mengungkap kebenaran biar masyarakat itu nggak tergelincir dari relnya. Betul. Bahwa semua itu kan hanya kepada Allah kan gitu ya. Betul. Jadi pemirsa, nanti setelah ini kita akan menyusuri tempat ini, salah satunya ke mata air tersebut ya Mbak Yaya. Iya. Oke pemirsa, kita lanjut menyusuri tempat ini sampai nanti pada saat kita ke bawah. Sambil kita menelusuri nih Mbak. Iya, betul. Ada nggak menurut Ntar dulu Mas. Jadi ini ada bisikan gitu ya. Ada kekuatan goib. Jadi dulu ini korbannya ini banyak sekali ya waktu pembangunan ini ya. Jadinya yang jatuh atau yang ditembak gitu ya sama orang-orang Belanda dulunya. Jadi emang ternyata ada korban-korban yang di bawah sana gitu ya, di bawah jembatan ini, tapi bukan di atas loh ya, tapi di bawah jembatan sana. Dipenuhi di bawah itu ya. Jadi banyak korban-korban. Dan saya ceritakan lagi, sungai ini memang ada penunggunya. Ada penunggunya sini. Iya. Tapi penunggu tersebut memang sering ngejailin atau warga yang lewat atau Ya. Ini aja udah tadi ya. Jadi kita udah disambut bahwa ada kekuatan makhluk astral yang luar biasa dan mereka nggak mau disebut. Tapi ini akan tetap saya ungkap. Karena sebenarnya yang minta korban itu sebenarnya penunggu sungai ini. Jadi penunggu sungai. Ya, jadinya biar masyarakat tahu ya, sebenarnya sungai ini ada penunggunya yang meminta korban itu. Tapi dengan lantaran Belanda tadi waktu pembangunan ini. Berarti waktu pembangunan ini sebenarnya korban-korbannya dari orang-orang kita juga pada zaman itu. Iya.
Karena banyak mungkin ya zaman dulu kan zaman istilahnya siksa ya atau nggak mau bekerja, ujar rodi lah dia disiksa, nggak kuat ya dia dicambuk atau gimana, seperti itu kurang lebih. Iya. Jadi sebenarnya sering menampakkan diri itu di sebelah ujung sini, nggak jauh dari sini. Ya, dulu itu sering di situ. Karena juga ada mayat yang dibuang juga di daerah sini dulunya ya. Jadinya ada juga. Dan yang paling utama itu yang paling benar-benar kekuatannya luar biasa itu penunggu ini. Di sungai tersebut. Iya. Jadinya terletak itu kita belum kontrol ya ke sana ya, apa dekat apa namanya tadi mata air tadi. Mata air tadi. Kalau mitosnya kan warga sini katanya tempat untuk memuja lah. Memuja, ada pesugihan. Iya. Coba nanti kita ke sana, kita cek kayak apa kebenaran. Ya, tapi memang istilahnya jalurnya sih gelap, lumayan. Iya. Kalau malam ini lampu penerangan tuh, menurut saya betul yang sekali. gini. Kalau orang sendirian pasti lewat sini akan takut. Akan ngerasa ya. Iya, kan berasa. berasa. Auranya beda. Aura dari kekuatan mestinya itu udah beda. Nah, tadi yang kita mau turun nih pemirsa nih di sini tuh sebelah sini ada tangga. Tapi kita nggak tahu tangga ini dibuat pada zaman itu apa baru-baru ini atau tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi kayaknya sih menurut arsiteknya nih yang kelihatan nih kayaknya sih baru ya. Gini Mas, barusan aja ini ya. Jadi saya merinding. Jadi ada kekuatan juga yang luar biasa. Jadi di sini ya, di daerah sini itu ada makhluk astral ya. Deretan bambu ini. Nah, deretan bambu ini. Tolong Mas kameranya diarahkan ke sana. Ada apa nih Bang? Ini ada seorang perempuan ya. Ada seorang perempuan yang di sini. ya. Jadi wajahnya itu ya di daerah sini itu ada. Jadi dulu korban pembunuhan ini. Ini kalau pembunuhan, Bang. Iya. Nah, berarti tapi lihat dari strukturnya pun bambu kayaknya lama ya, Mbak? Sampai dari ranting-ranting. Kalau bambu ini lama kayaknya. Ya. Nah, korban pembunuhan ini dari zaman kapan nih, Mbak? Entah yang dari Belanda atau dari Kalau kemarin-marinya? tar dulu ya, saya cek dulu. Jadi Menurut Mbak Yai, di sini pernah terjadi pembunuhan dan korbannya wanita. Sekarang lagi melakukan meditasi pengecekan apakah betul atau sejak kapan. setelah Belanda. Setelah Belandanya. Ya, setelah Belanda. Bukan jadi bukan korban dari Tumbal itu bukan. Bukan. Karena memang tempatnya dulu sepi atau gimana ya? Iya, sepi. Dari tempat pembuangan mungkin. Iya. Jadi perempuan itu putih, rambutnya agak panjang. Perempuan putih yang bukan Badannya tuh putih gitu loh. Oh, Ya. badannya putih semua. Putih, jadi bajunya juga putih gitu kan. Tapi ya kayak apa ya? Jenis kuntilanak atau gimana? Bukan. Bukan. Kalau ini bukan kuntilanak, bukan. Oh, bukan. Ya. Ini perempuan cantik aja. Oh, perempuan cantik aja. Tapi sosok dia nih sering ganggu atau enggak kalau dia? Kalau menampakkan diri jarang, Jarang. jarang mengganggu. Iya. Oke. Ayo kita ke bawah. Oh, berarti ini Mbak langsung ke bunganya, Mbak? Ya, ini saya pengen mengetahui sebenarnya siapa penunggu yang di sungai ini sebenarnya. Tapi kalau menurut kita sih kalau di siang ini nih banyak yang mancing katanya. Kalau menurut beredar cerita banyak. Karena mungkin dibikin akses ini tuh buat orang mancing ya atau apa orang ke sungai atau? Oh, bukan ini kayaknya. Bukan. Jadi kayaknya ini untuk apa ya? Untuk ngecek kali ya. Ngecek air, Ngecek suhu. air ya, debitnya itu sampai berapa gitu. Oh, oke. Kayak gitu. Oh, ini saya Mbak Yai udah ada di bawah jembatan
Kalau dilihat dari struktur dari bangunan tersebut ya Mbak, beda. Kelihatan banget memang jembatan ini beda dari jembatan yang zaman sekarang. Iya. Dari lekungannya, dari teksturnya juga Dari kekuatannya juga beda. beda ya. Ya seperti yang dilihat nih, pemirsa, satu sisi juga memang sungai, banyak sampah Mbak. Iya. Salah satu tempat memang tempat yang senengnya kan makhluk seperti itu ya tempat Iya. kotor atau basah. Iya. Jadi gini Mas, sebenarnya letak kekuatan goib itu makhluk astral yang ada di sini itu sebenarnya jembatan ini seharusnya nggak layak dibangun di sini. Dulu zaman Belanda loh ya. Gitu. Sebenarnya nggak boleh. Cuma karena orang Belanda itu kalau orang dibilang ngeyel ya, kalau orang Jawa itu ngeyel gitu. Jadi emang nggak boleh sebenarnya di sini. Jadi sebenarnya nggak boleh bikin di sini. Bikin di sini. Sebenarnya itu letaknya di daerah sana, agak ke sana dikit. Karena di sini ada kekuatan makhluk astral yang sudah menetap di sini. Dari bangsa jin ya. Ya, bangsa jin yang menunggu sungai ini. Ya menurut Mbak Yai harusnya dulu sebenarnya ini tidak boleh dibangun jembatan untuk di bawah yang Iya. lokasi di sini. Lebih tepatnya sih agak geser ke sebelah kiri ya Mas. Iya. Karena memang di sini diyakini sudah ada penunggu sejak zaman dulu nih, istilahnya penunggu makhluk halus yang di sini. Iya. Nggak boleh sebenarnya. Sebenarnya nggak boleh. Cuman karena memang orang Belanda itu Betul. ya nggak tahu apa-apa nekat ya udahlah bikin gitu kan. Ya, Bikin, karena memang zaman betul. kerja paksa dulu ya. Iya. Nggak mau bikin ya tembak gitu. Makanya korbannya banyak sekali di sini. Oke. Dan korban-korban itu menjadi suatu arwah penasaran, ya. Dan kadangkala sering menakutin orang, ya, orang lewat merasa diganggu. Kayak gitu. Tapi untuk di sini yang Mbah Yai rasain gimana orangnya? Dibanding Luar lihat biasa. luar biasa. Daripada di atas tadi itu, Luar biasa di sini. ya penyambutannya ada. Cuma di sini itu lebih apa ya? Menyengat lah gitu ya. Nanti juga ada bau-bau bangkai ya, yang luar biasa yang menyengat di daerah sini tadi. Jadi gini, penunggu ini itu sungai ini ya, itu sebenarnya jadi kayak mas ular gitu ya. Maksudnya jenisnya Ular berkepala manusia, jatuhnya siluman ya? siluman. Jadi tidak bermahkota gitu. Tapi biasanya Kalau Nyi Blorong itu kan kesan dari cerita itu kan pakai mahkota. kalau dari ceritanya Dari pakai ceritanya mahkota. kayak gitu ya. Tapi kalau ini enggak. Oh ini beda. Beda. Tapi makhluk ini yang memang sering minta tumbal atau gimana Bang? Iya. Jadi yang sering minta tumbal dan dia menipu daya seseorang, ya, supaya bersekutu dengan dia. Ini nggak jauh dari sini ada suatu tempat dia ya, untuk memuja orang-orang itu supaya bisa hidupnya kaya raya gitu ya. Sebenarnya itu udah keliru. Itu udah jelas-jelas itu kalau di bahasa Jawa kan itu yang terkenal sekarang itu apa ya? Ini blorong lah gitu ya. Jadi apa ular berkepala manusia. Ya menurut Mbak Yai di sini tuh ada sosok memang ular berkepala manusia. Ya memang terkadang banyak tumbalnya ya karena memang tipu daya dia sebenarnya yang selalu tarik tumbal ke sini ya Mbak. Iya. Tapi biasanya kalau di sungai gini biasanya tuh ada sosok kayak buaya putih atau gimana ini menurut Mbak Yai ada nggak? Nggak ada. Ini nggak ada, cuma sosok yang Ini tadi. ular aja yang berkepala manusia itu sering menampakkan mas. Makanya di atas jam 12 ke atas jam 1 lewat sini tuh orang nggak akan berani. Orang nggak ada yang berani. Ya, karena sering menampakkan diri. Oke. Yang dibilang mitosnya Putri Belanda ya, katanya motifnya itu pakai baju merah gitu. Bukan. Bukan ya.
Tapi memang sosok dia sebenarnya. Sosok dia. Cuman hanya menyerupai. Betul. Bisa jadi apa aja. Betul. Jadi itu di Retak itu sebelah sana ada kekuatan yang menarik saya ya. Jadinya untuk mengajak ke sana itu ada emang tempat pemujaan dulunya ya, atau sekarang ya kita belum nggak tahu ya. Tapi dulunya itu emang tempatnya untuk pemuja. Kita mau ke sana, Bang. Ya. Tempat yang pancuran air ya, yang Ya, memang banyak ceritanya di situ sih Ya, sebenarnya. coba nanti kita akan ungkap semua apa yang terjadi di situ yang sebenarnya. Ya, jadi biar orang itu Tidak salah terkalah. sangat terkait dengan jembatan yang Depok itu katanya angker ya, yang luar biasa. Ternyata alhamdulillah, syukurillah dengan kekuatan Allah bahwa kita kesini hanya mengungkap misteri. Tapi setelah kita telusuri apa yang diceritakan oleh penduduk setempat dan mitosnya sampai kedengar sampai kemana-mana, itu tidak seperti itu. Iya, seperti itu. Beda versi ya. Tidak versi. Cuma saya menunjukkan mau kebenaran gitu loh Mas. Betul. Saya pengen menunjukkan kebenaran yang sebenar-benarnya bahwa kekuatan goib itu yang di sini itu ternyata itu adalah ular berkepala manusia. Jadi bukan yang seperti orang bilang ada cewek atau gimana atau Kata itu apa pembunuhan zaman Belanda. gitu ya. Kalau pembunuhan sih memang karena cuma ini pembangunan ini karena apa? Iya. Memakan banyak Kalau kepala aja. pembangunan ini jelas memakan jelas. korban yang luar biasa. Di sebelah sana Oh, ada lagi. ya ada sosok laki-laki yang tinggi ya. Di tempat sana enggak? Nah, tinggi gitu. Itu Mas, ya. Apa yang dirasain, Bang? Itu ada seorang laki-laki yang tinggi, tuh. Sebelah sana Mas, senternya agak sini Mas. Agak sini Mas. Kameranya agak sini ya. Terus geser lagi, Sini. geser lagi. Sebelah sini Mas. Di sini, di sini. Nah, sebelahnya lagi, dikit. Nah, itu. Itu ada sosok laki-laki Mas, tinggi besar. Hah? Kayak apa ya? Kayak tinggi lah gitu ya. Sejenisnya genderuwo. Bukan. Tapi kayak orang tinggi, betul. Orang tinggi, gede tinggi lah gitu ya. Apa ada kaitannya dengan orang Belanda tersebut Coba atau gimana? saya interaksi dulu ya sama makhluk astral. Menurut Mbak Yain, di sana tuh ada sosok orang tinggi. Cuma tingginya itu bukan berbentuk kayak genderuwo atau yang lain, bukan. Dan hal ini Mbak mau interaksi dulu. Jadi dulu dia itu korban yang di sini Mas. Korban yang memang di sini. Iya. Di zaman pas Belandanya atau kemarin ya? Zaman Belanda. Pas zaman Belandanya. Iya. Ini tunggal dong termasuk tunggal jembatan ini, Mbak? Bukan. Oh, bukan. Kalau tumbal itu kan gini, seperti gini. Kalau tahu sakit, Iya. mati di tempat, gitu kan. Oh, gitu. Oke. Atau pusing, atau apa, atau mati di tempat, itu namanya tumbal. Tapi kalau ini emang sengaja dibunuh. Oh, sengaja dibunuh kalau yang ini. Iya. Berarti beda dengan cerita tunggal sama memang sosok ini ya? Iya. Ini memang sengaja dibunuh oleh para Belanda. Para Belanda. Oke, oke. Ya, pemirsa, menurut Mbak Yai, sosok tersebut bukan korban dari tumbal pembuatan jembatan ini, Ya. tapi memang terjadi pembunuhan dulu pada zaman Belanda. Kalau sepatah lagi kalau tumbal itu seperti gini Mas. Umpama ada berupa emas. Wah, Kita temu, kita ambil, selang 5 menit mati. kita mati. Oh, itu namanya tumbal. Tumbal. Bukan pada proses lagi bikin jembatan, tiba-tiba dia kena alat apa jatuh? Oh, bukan. Oh, Kalau itu beda. tumbal itu beda. Oh, beda. Tumbal itu biasanya jin setan itu menjebak manusia itu dengan 1000 cara. Oh, itu
muslihat ya, karena Tipu emang muslihatnya gitu. Dikasih suatu benda, umpama kayak pusaka gitu kan, nyala gitu kita ambil dari rumah, ini jimat anak kita, anak kita ya. warga kan gitu. Makanya disitulah bahayanya tipu muslihat jin setan itu. Oke Mas, gimana? Di sini udah selesai? Nah, sudah cukup? Ya? Cukup. Berarti pemirsa kita lanjut ke tempat selanjutnya yang memang konon katanya di situ ada pancuran atau mata air yang memang dari zaman dulu sampai sekarang selalu masih keluar, istilahnya masih keluar mata air tersebut. Walaupun kemarau dia nggak pernah kering. Tapi Ya. coba kita lihat, kita sounding lagi tempatnya. Ya. Mari. Tim Susu Rauh pun mencoba mendatangi sumber mata air yang konon ceritanya tidak pernah kering walaupun musim kemarau. Sekaligus tim Susu Rauh menguak cerita yang berada di lokasi tersebut. Kali ini kita mau ke tempat ini ya, Bayi. Iya. Apa? Ke tempat yang konon Ceritanya iya. pancuran air Iya, yang memang betul. banyak dilakukan pesugihan katanya. Menurut cerita warga setempat dari setempat, zaman ya. dulu nih. Jadi mata air tersebut sudah lama, dari zaman Belanda pun udah ada. Dan sampai sekarang katanya memang nggak pernah kering. Betul. Tapi kita langsung aja nanti kita lihat di sana gimana kondisi mata air tersebut sampai saat ini. Ya. Jadi pemirsa, ini salah satu jalur sebenarnya sih karena udah bagus Mbak jalurnya. Iya. Karena memang di Jadi sini bangun, ya. salah satu pos pemantau di Depok nih, memantau pintu air mungkin ya di bawah tingginya air berapa, di sini ada petugas yang mantau. Nah, posisinya di bawah Mbak. Oh ya. Ya, jangan gitu. Mau ke arah tempat pintu air memang agak curam juga tangganya. Gimana posisinya? Ya. Hati-hati. Di mana? Di sebelah sana, ntar dulu ya Mas. Menurut konon letak posisinya mata air yang pernah diceritakan oleh warga setempat adanya di bawah sana ya Mbak ya? Iya. Di bawah sini. Di bawah sana. Kita ke sana? Iya. Mari kita lanjut. Agak lumayan curam juga Mbak. Iya. Jalannya agak ini ya. Mending ya. Enggak. Tapi memang udah mungkin dibangun anak tangga ini supaya ada akses untuk orang masuk ke sini. Apa ini ya Mbak? Sini. Ya. Ini Ini. pemandu. Sebenarnya ini Mas. Ini pohon ini kan sebenarnya udah lama. Ya. Jadi pohon ini udah lama Mbak? Iya. Ya. Mbah Yai sedang melakukan interaksi atau meditasi. Menurut Mbah Yai ini pohonnya pohon lama. Ya. Anginnya langsung kenceng ya. Mantas sih Mbah. Iya. Jadi kita udah disambut sebenarnya. Jadi yang merasa terganggu ya dengan kehadiran kita Dengan ya. kehadiran. Iya. Tapi maksud yang Mbah lihat tadi di sini tuh sosok apa Mbah? Maksudnya penunggu dari pohon tersebut. Perempuan cantik.
perempuan seperti yang tadi di atas. Ya, kan ini jalan ke atas kan. Oh, jadi hampir sama nih. Iya. Oke, baik. Makanya sebenarnya kan pengen kita ungkap sebenarnya. Jadinya astagfirullah. Jadi gini, yang sering menampakkan diri itu, yang sering menakuti warga setempat, itu ya ini. Yang di sini. Yang di sini. Iya. Jadinya kan di kononnya kata korban pembunuhan, bukan. Ini adalah makhluk. Ya. Coba kamu sentri kameranya semakin kencang. Ya, dibandingkan sana. Ya, nggak ada ya. Iya. Ini yang paling gerakannya kencang ya. Karena gini Mas. Makhluk itu tadi sering menakutin orang lewat, sering menampakkan diri. Ini loh aku di sini, gitu loh maksudnya. Ya ini tempatnya, kok apa namanya tempat wadahnya di sini. Wadah yang memang Mendiami di sini. Iya. Ini dia tinggal sini udah ratusan tahun sebelum jembatan ini dibangun loh ya. Oke. Sebelum jembatan ini jembatan ini dibangun. Nah, kenapa saya ungkap lagi? Kenapa Belanda dilarang untuk membangun jembatan ini? Karena ini ada tempat tinggalnya si makhluk-makhluk astral di sini. Makhluk di sini. Iya. Jadi nggak terima. Tapi pernah sih warga tuh bercerita gini. Konon katanya dulu tuh istri dari yang ngebangun jembatan tersebut, Andri Lauren itu konon ceritanya katanya tuh dia meninggal atau bunuh diri atau dia meninggal di sini katanya Mbak tuh menurut penelusuran Mbak gimana? Coba saya lihat dulu ya Mas. Menurut mitos yang beredar pada zaman itu istri dari instruktur yang ngebangun jembatan ini Andri Lauren ini katanya meninggal di seperti sini. Entah itu kejadian dia bunuh diri atau apa, kita coba tanyakan ke Mbak yang mungkin dia meditasi untuk mengetahui apa benar atau tidaknya. Jadi gini, karena si yang Belanda ini ya, karena ngeyel gitu loh, ya kan? Otomatis yang kena istrinya. Saya tadi bilang tadi di bawah, perasa yang tadi saya ngomong bahwa tumbal itu pasti kalau nggak kena ke yang bersangkutan, biasa anak dan istrinya. Biasa anak dan istrinya. Oke. Nah, pemirsa, setelah Mbak, jadi gini Mbak, menurut ini nih, berarti lokasi yang mata air tersebut ini ya? Iya. Yang sering banyak orang kesini nih, yang sering orang melakukan katanya atau meditasi atau mujalah, katanya di sini. Tapi lihat dari strukturnya sih tempatnya kayaknya biasa aja ya. Biasa aja, tidak mungkin kan. Entah itu beredar kalau ceritanya benar atau tidaknya, walau alam kan gitu. Tapi sebenarnya gini Mas, kita ini sudah masuk. Sudah masuk. Maksudnya masuknya Mbak? Kita udah masuk ke rumah. Ke rumah mereka ini sebenarnya ya. Mulai dari awal kita turun dari sini, lebih baik kita udah disambut bahwa ini kita udah masuk sebenarnya. Cuma orang itu kan udah dibatasi dengan sehelainya sangat tipis antara jin dan manusia. Jadi memang kita selalu berdampingan ya? Berdampingan sebenarnya. Kita cek coba, Mbak. Boleh. Pemirsa, kita cek mata airnya ini. Ya. Ini tar dulu ya Mas, jangan ngambil air dulu ya. Ini pemirsa yang dinamakan pancoran yang selama ini beredar ceritanya. Ya kalau dilihat, ya benar, ini mata air langsung. Dan ini selalu turun air. Di musim kemarau pun katanya memang ada. Betul. Makanya di sini, di dekat mata air ini, itu nggak akan bisa ditanami.
ya, setumbuh umpama singkong gitu ya. Oh gitu. Dia nggak subur itu. Seperti hal yang Karena biasa gini, ya? Ada mata air ini itu karena itu ada apa ya di atas tadi ya itu ya. Itu dulu itu sebenarnya bukan di sini, ini kan dialirkan. Oh, Yang tadi ada pohon tadi itu. oke. Jadi itu tadi itu kan di bawah pohon itu dulu ada kobakan seperti mata air lah gitu ya. Jadi belum berbentuk ya, mungkin karena memang ini dibentuk. Nah gini, jadinya saya ungkap jelas ya. Iya. Jadinya itu ular mas sebenarnya. Kalau orang lihat kepala itu, ular itu ngelingkepin begini, ya ngelingkerin gitu loh ya ularnya. Ularnya melingkar. Nah, Kayak kubangan jadinya. Ya. Iya. Padahal itu badan ular. jadi cintongnya itu, ciduknya itu emas kayak ini. Ini warnanya emas. Warnanya emas. Cintongnya cintung emas. Cuma itu dikelekerin itu. Sumberan air itu dikelekerin sama ular itu. Oh gitu. Sejenis nyiblorong lah. Sejenis ini. Nah, sejenis. Tapi ini bukan nyiblorong loh ya. Beda. Tapi ini tidak pakai mahkota, hanya perempuan cantik, putih, itu sering pakai baju merah-merah gitu ya. Yang sering menampakkan diri. Saya jarang menampakkan diri sebenarnya itu nggak pernah. Paling di ujung sini dia mau naik ke atas. Aku tuh di sini, di bawah sini. Tapi mumpung di sini Mbak, saya boleh duduk nggak nih? Entar dulu, kita cek dulu. Oke, baik. Jangan sampai terjadi apa-apa, kita izin dulu gitu ya. Sebenarnya pengen duduk, cuma nggak tambah dulu cek dulu. Karena kita nggak tahu apa yang ada. Udah. Jadi apa Mbah yang Mbah rasain? Energi yang luar biasa. Luar biasa di sini. Bau amis. Asalnya dari itu bau amis. Ya, ini tangan saya sakit. Jadi nyedot ya, kayak sedot gitu. Jadi energi yang sangat. Jadi kita waktu cek, tangan kita diangkat gitu. Tarik gitu. Tarik gitu, dibanting, blok gitu. Jadi ini memang baunya amis. Namanya ya ular, dikelilingi ular itu. Letaknya tadi di pohon ini. Pohon kecil ya, tapi itu ya tempatnya emang di situ. Dulu tuh gini mas. Jadi kayak apa ya, padas lah gitu. Cadas lah gitu. Cadas, ya, cadas. dia di pinggir tebing begitu. Ini pohon, ini di bawahnya sini. Ini sudah dialirkan. Sebenarnya manfaat yang air yang bagus tuh di situ, aturan nggak usah dialirkan ke sini. Lebih baik di atas itu ya. Ya apa adanya di atas, jangan dialirkan ke sini gitu. Oke. Tapi gimana nih Mbah? Udah aman? Aman, silakan. Aman. Ya. Baik pemirsa, mumpung lagi di sini, saya mau wudhu dulu nih. Boleh kan wudhu Mbak? Boleh, silakan. Ya jadi pemirsa, saya udah wudhu nih barusan. Tapi memang airnya seger. Iya, beda ya. Beda. Kayak memang mata air tuh beda sama air Beda, biasa tuh. sama air Lebih biasa. seger aja, lebih ini aja.
Terus untuk selanjutnya kita gimana, Mbah? Kita ke atas saja. Balik ke Yang atas. sering menampakkan diri itu di sebelah mana? Oh gitu. Yang kekuatan goib yang ada di sini. Jadi sebetulnya apa yang yang dikatakan konon masyarakat bahwasanya ini ya, walau alam ya. Allah alam. Doa itu sebenarnya ya gimana ya? Jin itu kan mencari bala tentara ya, sekutunya untuk dia gitu kan, bangsa dia itu. Makanya dengan tipu daya, ngambil air ini di sini, diolah minum, kalau anak sakit atau gimana diminumin langsung sembuh dan sebagainya. Itu kan tipu daya setan. Sama semua media sebenarnya. Media ambil air di sini, dilalahnya hidupnya semakin berlimpah kaya gitu kan. Cuma itu jalan aja. Jalan aja sih. Iya. Karena mungkin biar banyak orang datang kemari ataupun gimana. Itu sebenarnya cuma hanya orang-orang yang tergelincir aja dari pemikirannya. ya. Ya karena memang sejatinya ya kalau kita mau bekerja ini Bekerja gitu. Oke, pemirsa, setelah tadi kita udah lihat mata air yang memang konon ceritanya yang di sini sejak zaman Belanda memang udah ada mata air. Memang nyata mata air tersebut memang benar ada. Betul. Karena memang dari kucurannya memang bukan keran, ini memang mata air. Jadi dulu gini loh Mas, itu kalau ular itu yang berkepala manusia itu sering turun di sini Mas. Oh jadi kemari dia turun, kan ini naik ke atas ke sini, sering duduk di sini gitu. Dia duduk di sini. Ya. Sering duduk di sini. Dan tempat untuk ngambil mata air ini ular ini Mas. Oh jadi kayak ini yang berbentuk ular lagi yang ini sebenarnya ular. Dengan mata batin ini ular, itu contohnya Mas. Kalau untuk supaya orang percaya, itu minimal kita juga harus puasa tirakat gitu ya. Jadi kita puasa duduk di sini baru dilihatin yang sebenarnya. Kalau yang dari saya tangkap sih mungkin ya, kalau memang kenapa dibilang orang banyak punya kekayaan, karena mungkin dari cerita Mbak nih, ini ular centongnya emas. Mungkin karena memang kalau di sini ada emas, maksudnya ibaratnya di sini tuh kayak ada harta apa gimana. Ya. Kayak gitu ya sih. Sebenarnya itu tipu daya setan. Tipu daya. Padahal sebenarnya cuma tipu daya sih. Tipu daya gitu. Sebenarnya semua cerita mitos yang di sini katanya mati di Belanda dan sebagainya itu nol sebenarnya. Sebenarnya di sini ini yang menampakkan diri itu ular berkepala manusia dan tidak bermahkota, bukan Nyi Blorong ya. Ya dibilang kelasnya kelas Nyi Blorong, cuma dia tidak bermahkota. Berarti yang menurut cerita tadi itu enggak ya Mas? Gimana Mas? Menurut cerita yang konon yang siapa istrinya dari Andre Lawrence ini bukan bunuh diri di sini, bukan? Bukan pemirsa. Jadi ya sebenarnya itu pohon inilah penunggunya adalah makhluk manusia berkepala ular. Oke pemirsa, menurut Mbah Yai apa yang cerita berkembang selama ini mungkin banyak mitosnya itu karena di sini meninggalnya putri dari istri dari yang membangun jembatan ini. Padahal sebenarnya sosok putri Belanda itu yang meninggal itu emang korban dari tersebut. Sebelum membangun jembatan ini sudah ada dan memang ada perjanjian kamu boleh bangun jembatan di sini tapi dengan satu syarat. Oke. Sini itu seperti itu. Jadi konon menurut penerusan Mbah Yai bahwasannya tidak ada bunuh diri di sini, tapi memang tumbal jatuhnya ya. Karena memang sebelum dibangun jembatan ini, di sini memang udah ada sosok yang menunggu tempat tersebut yang berbentuk ular, berkepala manusia gitu ya. Yang datangnya dari sungai sana. Yang datangnya dari sungai besar tersebut. Kalau gitu kita... Ini kalau orang Jawa ini kita potong lagi. Ini kalau orang Jawa ini kali tempuran Mas. Kali tempuran? Sungai tempuran. Jadinya ini itu kan aliran dari sini larinya ke sana. Akhirnya ketemu dengan mata air yang dari atas, yang air dari sana. Ketemu dia ya? Itu luar biasa Mas di situ. Kalau menurut sosok itu luar biasa. Karena orang bertapa-tapa, orang al-hikmah dan orang-orang karomah gitu ya. Pasti itu untuk bertapa. Nyarinya air pertemuan itu ya. Pertemuan. Oke, Mbak Ye, setelah kita susuri dengan tadi Mbak Ye sempat cerita karena memang ada sosok yang memang udah lama sebelum jembatan ini berdiri bahwa sosok itu ular.
Nah sekarang kita lanjut ke tempat yang tadi Bah, di Iya, atas. Kita di kembali ke atas karena memang banyak penampakan tuh lebih cenderungnya di atas ya. Iya, di atas. Oke pemirsa, kita lanjut ke atas. Untuk menghilangkan rasa penasaran, tim pun bergegas kembali ke atas untuk mendalami sosok yang sering menampakkan diri di ujung jembatan. Ya pemirsa, sekarang kita udah di atas lagi dan menurut penelusuran Mbah Yai tadi, bahwasanya yang sering terjadi penampakan itu di sini, di atas ini ya Mbah. Iya. Tapi bukan di sana, bukan Bukan. jembatan itu, tapi Bukan. lebih aura negatifnya tuh lebih ada di sini. Iya. Ini ya. Anginnya nih puter sini aja. Ya, jadi ya gini Mas. Itu kan di bawah tadi kan ada mata air ya. Lewatnya kan ke bawah sini. Betul. Jadi ya, sosok seorang perempuan itu sering menampakkan tuh di sini. Bukan di atas jembatan sana, di sana enggak. Sering pasti di sini. Karena di sini adalah tempat dia untuk menampakkan jati dirinya dia gitu. Ada orang lewat, sering mengganggu. Jadi nggak mengganggu, cuma hanya menampakkan diri aja. Bahwa di si tempat sana itu rumahnya dia di sana. Bahwasanya dia ingin mengasih tahu sebenarnya Iya, bahwa cuma ngasih tahu aja ya. dia di sini sosoknya dan berdiam diri tuh di sini. Iya, gitu. Yang sosok cantik, yang perempuan tadi yang di bawahnya tuh emang kayak Ya. yang ular ya, Iya. ular yang ada centong masih di Iya, ya, di situ. Jadi pas jalannya kan lurus sampai ke bawah sana kan. Jadi ke sini sering nongkrong di sini. Berdiri aja gitu. Menurut Mbah Yai, disinilah letak orang sering diganggu, warga setempat lewat, terkadang dari sini auranya. Dan untuk memperkuat cerita, saya di sini akan menghadirkan narasumber yang memang warga setempat, yang memang pernah mengalami kejadian penampakan di sini ya. Ya. Beberapa kali mungkin. Dengan silakan Pak. Ini Pak. Mas Dengan Budi. Waalaikumsalam. Bapak Dedi. Nah, dengan Bapak Dedi. Bapak Dedi ini warga sini ya Pak? Ya, tinggal di kampung Melati atas Pak. Tinggal di atas? Iya, Udah berapa lama Pak tinggal di sini? 12 tahun. 12 tahun lebih? Cukup lama. Setelah kami menelusuri tempat ini dengan Mbak Yai, kami cuma menanyakan, Bapak pernah katanya mengalami kejadian aneh di sekitar sini. Iya, betul Pak. Bisa diceritakan Pak kejadiannya? Ya, gini Pak ya. Waktu itu mungkin tahun 2008 Pak, udah lama juga ya. 2008? 2008 waktu saya masih pertama kali pindah dari kota Malang ke Depok ini, ya di kampung Melati atas itu. Waktu itu saya pulang kerja Pak ya, aktivitas di dekat-dekat sini aja. Cuman memang posisi terdekat itu memang lewat ini Jembatan Manus. Jembatan Manus ini? Iya. Memang saya nggak sekali Pak lewat sini, cuman dia udah berapa 3 kali ya di sini. Kebetulan malam Pak juga, setengah 12 saya pulang kerja. Oke, seperti biasa. Ya, dari ujung jalan mungkin di sebelum jembatan kita di sana, saya memang lihat Pak di sini. Di sini nih ya? Persis di sini. Persis di sini? Ya, waktu itu saya sendiri, nggak ada orang memang. Saya tunggu nggak ada orang lewat. Saya biasa tekan bel, baca assalamualaikum. Cuman saya tahu dari ujung udah kelihatan. Cuman sosoknya kok diam aja. Saya juga ikut aja. Oh alam lah. Saya kayaknya matiin lampu Pak. Saya kenceng tuh motor. Saya belok Pak, kan pasti belok ke kanan ya rumah saya ya. Nah terus waktu itu coba saya begitu ada di deket pos jaga, saya agak sedikit memang ini merasa berat aja nih. Saya ada di punggung Pak ya. Dingin banget. Kayak ada yang narik Pak, motor saya nggak kuat gas. Padahal saya tahu tuh gigi 1 tuh Pak. Begitu saya lewat pos jaga, saya tancap gas, malah rantai saya putus. Rantainya Rantai putus? saya putus. Saya nggak sempat ngambil karena mungkin takutnya Pak ya. Saya dorong Pak sampai rumah motor itu Pak. Nah itu kejadian dari situ. Saya berapa bulan kemudian mungkin saya nggak lewat sini ya. Lewat yang jalan jembatan baru. Nah di situ Pak mungkin bisa saya ceritakan pernah mengalami. Tapi lamanya Bapak di sini biasanya kan ada juga warga yang lain. Iya. Nah, Bapak sempat dengar cerita apa dari warga yang lain yang banyak pernah Pak. melewati Banyak ini? yang menceritakan memang di tempat ini seringkali memang ada memang sosok memang yang mungkin
menampakkan seperti yang saya alami itu Pak. Banyak begitu. Sering menampakkan di sini itu di sini ya. Iya betul Pak, di pinggir ini Pak. Mungkin dulu nggak sebagus ini ya. Dari cerita-cerita penduduk setempat gitu ya. Iya betul. Jarang kan di sana-sana gitu kan. Jarang Pak, jarang. Pasti Memang di pusatnya daerah di sini. Iya, memang itu. Tapi sosoknya Pak, Sosoknya macam-macam, tapi kebanyakan perempuan Pak di sini. Kebanyakan seperti yang saya perempuan. alami, iya perempuan. tapi ada nggak sempat kejadian ini kan tadi Bapak cuma sekedar ditakutin lah asal Iya, betul. dinampakin Iya. jangan Bapak berat dalam naik Iya. motor katanya gigi satu sampai putus rantai. Iya, betul. Tapi ada nggak kejadian yang memang benar-benar sampai mencelakakan korban gitu? Maksudnya ada korban gitu? Kalau korban sih belum ada Pak. Belum ada. Cuman memang pure untuk memang penampakan. Penampakan Iya, aja. Iya, betul. Ya Pak Mirsa, menurut narasumber kita, beliau pernah mengalami kejadian yang memang sangat mengerikan juga sih. Istilahnya beliau pulang malam setelah habis bekerja, kemudian rasa berat ya Pak, Iya, betul. sampai dia tancap gas, kayaknya kayak ada berat tuh Pak, kayak Iya. dia ngikutin tuh ya. Iya, iya. Akhirnya sampai rantai pun digas sampai putus, terpaksa didorong. Iya. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Iya, betul. Apalagi Pak mau tanyain? Ya posisinya di sini ya Pak ya. Iya, betul. Di sini Pak. Sini ya. Persis ya. Ya. Karena dari bawah sana itu kan ada mata air. Iya. Jadinya dia itu sering jalan di sini, sering menampakkan di sini. Nggak mungkin kalau di sana kan Iya. mitosnya dari mendengar dari penduduk setempat di luar itu sering di sana. Tapi saya dengar ternyata Bapak sendiri Iya. mengalami sendiri kalau ini di sini gitu ya. Iya, betul Pak. Di sini. Nggak bener ya Pak ya di sini Iya, ya. betul. Nah, Jadi kayak gitu. Bapak setelah pindah kemari, sebenarnya bentuknya memang udah dari begini atau dulu masih beda sama sekarang nih? Ya, lebih ini Pak, lebih tertata rapi aja Pak. Nah, Lebih tertata rapi. Terus ada mungkin penerangan mungkin ya, udah mulai di ini lagi. Dulunya mungkin penerangan mungkin kurang ya. Oh, dulu penerangan mungkin kurang. Iya, udah. Berarti gapura ini udah ada sejak dulu atau belum? Sudah Pak, sudah. Sudah ada. Mungkin cuma dibagusin aja kali secara ya. lebih rapi, Lebih jadi rapi. mungkin, penerangan lebih banyak Pak. Jadi Tapi untuk jembatan ini, yang jembatan sebelah Bapak pindah di sini udah ada jembatan yang sudah ada. Sudah ada. Iya. Berarti memang tapi akses warga kebanyakan Iya, di sini ya, khusus Pak. memang untuk yang warga, untuk yang kampung di sini dan untuk mempercepat waktu Pak ya. Memang sini paling cepat, banyak yang lewat sini. Oke. Ini pemirsa cukup jelas dari penelusuran hari ini, dan sekaligus kita ngadain narasumber dari Bapak warga setempat yang memang tempat ini ada aura mistisnya sangat luar biasa karena Iya. memang sering mengganggu gitu kan. Cuman hanya mengganggu sih, tidak mencelakakan sebenarnya Pak. Iya betul. Dan pusatnya pun memang ada di belakang saya ini dengan Mbak Yai. Ya. Nah, Mbak Yai mau Tadi tambahin. tempat apa ya? Jadinya biar orang ini tidak simpang siur. Jadi kita perjelas lagi bahwa di bawah itu ada mata air dan situlah tempat makhluk-makhluk astral berkumpul ya, di bawah situ tadi yang ada airnya ya Mas ya. Jadi kayak gitu. Dan sering menampakkan itu bukan korban dari zaman Belanda dan lain tidak. Itu adalah bangsa jin atau setan yang dari penghuni mata air tadi. Tersebut. Karena tembusnya ke sungai ya, sungai besar gitu ya. Jadinya biar jelas gitu ya, sering menampakkan pasti di sini, nggak mungkin kemana-mana. Gitu. Cukup lah. Ya cukup. Oke pemirsa, kita rasa tim Susurau cukup malam ini untuk penelusuran di jembatan Panus penghubung antara Jakarta dan Depok, karena memang waktu juga tidak memungkinkan karena memang udah mau hujan juga. Saya akhiri penelusuran kali ini bersama tim, dan kami mohon maaf jika memang banyak kesalahan dalam penelusuran ini. Kesalahan datang dari kami, kebenaran hanya milik Allah. Dan tidak lupa, segala sesuatu apapun kita harus berlindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya memang kita hidup ini berdampingan. Ya, Mbah. Ya betul. Karena sangat tipis selai kain ya, Mbah. Iya. Justru itu walaupun berada di tempat manapun, seenggaknya kita harus istilahnya assalamualaikum atau punya adab lah ke suatu tempat yang angker sekalipun, insya Allah itu aman-aman aja. Dan tidak lupa kalau kita mau lewat
tempat kayak jembatan tidak harus bunyikan klakson ya Mbah. Menurut Ya, kita klakson karena permisi lah memang gitu itu ya. salah satu cara kita untuk menghormati makhluk yang ada di sekitar sini. Betul. Sekian dari kami dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.